Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pintu Rahasia akan mengangkat cerita tentang sebuah perjuangan dan lika-liku kehidupan yang dirasakan oleh seorang pemuda yang bisa dibilang kekurangan dalam hal ekonomi, namun semua jadi berbeda setelah pertemuannya dengan wanita yang duduk di kursi roda. Apakah ada akhir bahagia dalam cerita kali ini? Atau justru sebaliknya? Simak cerita kali ini sampai selesai dan tuliskan komentar kalian. Marky Moore. Mari kita mulai. Di tengah hiruk-pikuk kota kecil bernama Bukit Asri, tinggal seorang pemuda sederhana bernama Dika Pratama. Usianya baru 25 tahun, tetapi beban hidup yang dipikulnya tak sebanding dengan usianya yang masih muda. Sejak ayahnya meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di pelabuhan beberapa tahun lalu, Dika menjadi tulang punggung keluarga. Ia tinggal bersama ibunya yang sedang sakit-sakitan dan adik perempuannya, Nia, yang masih duduk di bangku SMA. Pagi itu, seperti biasa, Dika sudah bersiap sejak subuh. Dengan seragam ojol yang sudah mulai memudar warnanya dan helm yang lecet di beberapa bagian, ia mengayuh motornya menuju pusat kota. Setiap hari, Dika bekerja dari pagi hingga malam sebagai driver ojek online, mengandalkan aplikasi untuk mencari rezeki. Hari ini harus dapat lebih dari kemarin, gumamnya sambil melirik dompet tipisnya. Meski lelah, Dika selalu pulang dengan senyum. Ia tak pernah menunjukkan rasa letih atau keluh kesah di hadapan ibu dan adiknya. Baginya, melihat mereka tersenyum adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Malam itu, ia menyuapi ibunya yang tampak semakin lemah. Sementara Nia sibuk mengerjakan tugas sekolah di pojok ruang tamu. "Dik, kamu nggak usah kerja sampai malam terus. Kesehatanmu juga penting," kata sang ibu dengan suara lemah. Dika tersenyum, lalu menggenggam tangan ibunya. "Dika kuat, Bu. Selama ibu dan Nia bisa tetap sehat dan sekolah, itu sudah cukup." Namun, kehidupan tak selalu berjalan mulus. Hutang keluarga kepada rentenir bernama Pak Hardi semakin menumpuk. Dulu, Dika terpaksa meminjam uang untuk biaya rumah sakit ibunya. Sekarang, bunga pinjaman itu mencekik, dan ancaman dari anak buah Pak Hardi mulai berdatangan. "Kalau minggu depan nggak bayar cicilan, siap-siap aja rumah lo gue ambil," ancam salah satu anak buah Pak Hardi yang datang dengan nada tinggi. Dika hanya bisa menunduk, menahan amarah. Ia tahu, menghadapi mereka dengan emosi hanya akan memperburuk keadaan. Tapi dalam hatinya, ia bertekad, apapun yang terjadi, ia tak akan membiarkan keluarganya menderita. Di tengah tekanan dan himpitan hidup, Dika tak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan kejutan besar dalam hidupnya, sesuatu yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Kehidupan Dika semakin berat seiring waktu berjalan. Setiap hari ia merasa seperti berlari di tempat, berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, tetapi tak pernah melihat hasil yang cukup. Uang yang diperoleh dari kerja kerasnya sebagai driver ojek online hampir semuanya habis untuk membayar cicilan hutang yang terus menumpuk. Sejak ibunya, Bu Sari, sakit dan terpaksa menjalani perawatan medis yang memakan biaya besar, Dika mulai merasa terjebak dalam sebuah lingkaran setan yang sulit diputus. Bu Sari, yang semula sehat dan aktif berjualan di pasar, kini tak mampu lagi bekerja. Keadaannya semakin memburuk, dan Dika harus berjuang lebih keras untuk menutupi segala kekurangan. Saat ia pulang ke rumah, wajah Bu Sari tampak pucat, lemah, namun tetap berusaha tersenyum saat melihat anaknya datang. Di ruang tamu, Nia sedang mengerjakan tugas sekolah,
tampak lebih dewasa dari umurnya yang sebenarnya. "Dik, kamu sudah makan?" tanya Bu Sari dengan suara parau. Dika mengangguk sambil meletakkan tasnya di atas meja. "Sudah, Bu." "Tenang saja." Namun, jauh di dalam hatinya, Dika tak merasa tenang. Ia tahu, meskipun dirinya sudah bekerja keras, itu masih belum cukup untuk menutupi semua biaya rumah tangga, terlebih dengan hutang yang menumpuk. Hutang yang awalnya untuk pengobatan ibunya, kini menjadi beban yang semakin berat. Setiap kali Dika bertemu dengan Pak Hardi, rentenir yang meminjamkan uang mereka, beban itu semakin terasa. Wajah Pak Hardi yang berkerut dan tatapan tajamnya selalu mengingatkan Dika bahwa waktu mereka sudah hampir habis. "Jangan khawatir, Dik. Ibu bisa bertahan." Bu Sari mencoba menenangkan Dika, meskipun ia tahu bahwa hutang itu semakin mencekik leher mereka. Namun, situasi yang semakin menekan itu membawa Dika pada sebuah keputusan besar yang tidak pernah ia inginkan. Suatu hari, Pak Amir, seorang pengusaha kaya yang sering berurusan dengan Bu Sari di pasar, menghubungi Dika. Pak Amir adalah seorang pemilik toko emas yang sudah lama mengenal keluarga mereka. Pak Amir datang ke rumah, membawa tawaran yang akan mengubah hidup Dika. Pak Amir duduk di kursi kayu di ruang tamu dan menatap Dika dengan tatapan serius. "Dika, aku punya solusi untuk masalah hutang keluargamu. Aku akan melunasi semua hutang itu, tetapi ada satu syarat." Dika mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun hatinya sudah mulai merasa cemas. "Apa syaratnya, Pak Amir?" Pak Amir menarik napas panjang sebelum melanjutkan, "Aku ingin kamu menikahi anakku, Raisa." Dika terkejut. "Menikahi Raisa? Tapi saya tidak kenal dia, Pak." Pak Amir tersenyum tipis, seolah sudah tahu apa yang akan dikatakan Dika. "Raisa, dia tidak seperti anak-anak lain. Dia membutuhkan perhatian khusus. Dia terbaring di tempat tidur dan tidak bisa bergerak. Aku tahu ini mungkin tampak aneh, tapi menikah dengan Raisa akan menyelesaikan semua masalah hutang kalian. Aku akan melunasi semuanya." Dika terdiam, mulutnya terasa kering. Perasaan campur aduk memenuhi pikirannya. Di satu sisi, ia sangat membutuhkan uang untuk melunasi hutang, tetapi di sisi lain, pernikahan dengan seorang wanita yang tidak dikenalnya dan yang kondisinya seperti itu membuat hatinya ragu. Pak Amir melihat kebingungannya dan melanjutkan, "Jangan khawatir, Raisa hanya membutuhkan seseorang yang bisa menjaga dan merawatnya. Semua urusan lainnya, biar aku yang tangani." Dika merasa terpojok. Ia tahu, ini bukan pilihan yang adil, dan ia merasa bahwa hidupnya akan lebih sulit jika harus menerima tawaran itu. Namun, di sisi lain, ia juga tahu bahwa keluarganya tidak akan bisa bertahan tanpa bantuan. Hatinya berdebar keras, bingung antara memilih untuk mengorbankan kebahagiaannya atau menyelamatkan keluarganya. Akhirnya, setelah beberapa hari berpikir dan merundingkan dengan ibunya, Dika merasa tidak ada pilihan lain. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari utang yang semakin membelit. Dengan perasaan berat, ia akhirnya menerima tawaran Pak Amir. Pernikahan itu, meskipun jauh dari kata bahagia, menjadi satu-satunya jalan keluar bagi Dika dan keluarganya. Namun, ia tidak pernah tahu bahwa keputusan ini akan membawa perubahan besar dalam hidupnya, yang mungkin lebih besar dari sekadar menyelesaikan masalah hutang. Hari pernikahan itu datang dengan cepat.
Dika merasa seolah terjebak dalam mimpi buruk yang tak pernah ia inginkan. Di balik pelaminan yang sederhana, ia harus menghadapi kenyataan pahit, menikahi seorang wanita yang tidak ia kenal, dan yang lebih penting, seorang wanita yang kondisinya jauh dari kata sempurna. Raisa, putri Pak Amir, adalah seorang wanita yang terbaring di tempat tidur. Kecelakaan yang terjadi beberapa tahun lalu telah merenggut kebahagiaannya. Sejak saat itu, tubuhnya tidak bisa lagi bergerak, dan ia harus bergantung sepenuhnya pada orang lain untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Wajahnya yang cantik tetap terlihat meski tubuhnya terbaring lemah, dan matanya yang cemerlang menyimpan banyak cerita yang tidak pernah bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dika berdiri di depan pintu kamar Raisa, tangannya gemetar saat ia akan masuk. Hatinya berdebar, dan rasa canggung menyelimutinya. Sejak pertama kali mendengar tentang Raisa, ia hanya tahu sedikit tentang wanita ini, seorang wanita cantik yang kini tak bisa lagi bergerak, dan yang tak akan bisa memberinya kebahagiaan seperti yang ia bayangkan dalam pernikahan. Dika, masuklah. Raisa sudah menunggu, suara Pak Amir memecah keheningan. Dika mengangguk dan perlahan membuka pintu kamar. Di dalam, Raisa terbaring di atas ranjang besar dengan bantal-bantal yang menyangga tubuhnya. Di samping tempat tidur, seorang perawat setia mendampingi, siap membantu Raisa jika dibutuhkan. Wajah Raisa tampak tenang, namun ada kesedihan yang samar terlihat di matanya. Raisa mengangkat sedikit kepalanya dan tersenyum lemah ketika melihat Dika masuk. Senyumnya bukanlah senyum yang penuh kebahagiaan, melainkan senyum yang penuh dengan pengertian, seolah ia tahu bahwa pernikahan ini bukanlah pilihan bagi Dika. "Selamat datang, Dika," suara Raisa terdengar lembut, meskipun ada kelemahan yang jelas dalam nada bicaranya. Dika merasa canggung, tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya tersenyum kecil, berusaha menutupi kegelisahannya. "Terima kasih, Raisa. Senang bisa bertemu denganmu." Namun, meski Dika mencoba menjaga jarak dan bersikap formal, hatinya semakin merasa berat. Raisa, meskipun dalam kondisi yang sangat berbeda dari kebanyakan wanita yang pernah ia kenal, tidak terlihat marah atau kecewa dengan kondisi hidupnya. Sebaliknya, ada sesuatu yang membuat Dika merasa iba, bahkan terkesan oleh ketenangan dalam diri Raisa. Pak Amir yang berdiri di samping mereka berkata, "Raisa ini kuat, Dika. Walaupun kondisinya seperti ini, dia tetap ingin hidup dengan penuh semangat. Jangan khawatir, kamu tidak akan sendirian di sini. Kami akan membantu kalian berdua menjalani kehidupan baru ini." Dika hanya mengangguk, meskipun hatinya semakin merasa terbeban. Ia melihat bagaimana Pak Amir begitu percaya diri, berharap bahwa pernikahan ini akan berjalan lancar tanpa hambatan. Tetapi Dika tahu, ini bukan hanya tentang uang atau hutang yang harus dilunasi. Ini tentang hidup dengan seseorang yang tidak bisa ia pilih, seseorang yang bahkan tidak ia kenal sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, Dika mulai merasakan keanehan dalam pernikahan ini. Raisa mungkin tidak bisa berbicara banyak, namun tatapan matanya yang tajam dan penuh pemahaman membuat Dika merasa seperti ia sedang diperhatikan setiap saat. Setiap kali ia mendekat untuk berbicara dengannya, Raisa akan tersenyum dengan cara yang sangat menyentuh hati, seolah ia tahu betul bahwa Dika merasa canggung. Pada malam pertama mereka bersama, Dika duduk di tepi ranjang Raisa, memandangi wajahnya yang tenang. Raisa tidak pernah meminta Dika untuk melakukan hal-hal yang biasa dilakukan pasangan suami istri,
dan Dika merasa lega karena ia tahu bahwa pernikahan ini memang bukan tentang itu. Namun, ada sesuatu dalam hatinya yang perlahan tumbuh. Meskipun mereka tidak bisa berinteraksi seperti pasangan lainnya, ia merasa ada ikatan yang terbentuk, meskipun sangat berbeda. Dika, suara Raisa memecah keheningan malam itu. Aku tahu ini bukan pilihanmu. Aku tidak bisa memberi kebahagiaan seperti yang kamu harapkan. Tapi, aku ingin kamu tahu, aku tidak ingin menjadi bebanmu. Aku ingin kamu bahagia, meskipun itu bukan dengan aku. Dika menatap Raisa, terkejut dengan kata-katanya yang begitu tulus. Ia merasa hatinya semakin berat. Perempuan ini, meskipun dalam kondisi yang sangat sulit, justru lebih memikirkan kebahagiaan orang lain daripada dirinya sendiri. Raisa, terima kasih. Aku tidak tahu harus berkata apa, kata Dika dengan suara yang hampir pecah. Malam itu, Dika merasa seolah dirinya terperangkap dalam kebingungannya. Ia datang ke sini karena beban hutang yang mencekiknya, tetapi sekarang, ia merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kewajiban. Mungkin, pernikahan ini bukan hanya tentang melunasi hutang, tapi lebih kepada pelajaran tentang kehidupan, pengorbanan, dan cinta yang belum sepenuhnya dimengerti. Hari-hari pertama pernikahan Dika dan Raisa berlalu dengan lambat. Dika merasa terperangkap antara kewajiban dan rasa iba yang semakin dalam terhadap istrinya. Meskipun Raisa tidak bisa berbicara banyak, dia tetap berusaha membuat Dika merasa nyaman dengan sikapnya yang tenang dan penuh pengertian. Namun, di balik wajah tenangnya, Dika merasakan ada ketegangan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Dika tidak bisa menahan perasaan kesal dan frustrasi yang kerap datang menghampiri. Ia merasa dirinya terlalu muda untuk berada dalam hubungan seperti ini, terjebak dalam pernikahan yang seharusnya tidak pernah ia pilih. Ia ingin bebas, menjalani hidupnya tanpa beban yang berat. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa ia harus bertahan. Ada hutang yang harus dibayar, dan ia tidak bisa lari dari kenyataan itu. Suatu sore, Dika duduk di teras rumah sambil memandangi langit yang mulai gelap. Pikirannya melayang jauh, berusaha mencari jalan keluar dari kebingungannya. Saat itu, Raisa datang dari dalam rumah dengan kursi roda, ditemani oleh perawatnya. Meskipun ia tidak bisa bergerak banyak, ada sesuatu dalam diri Raisa yang selalu menarik perhatian Dika. Wajahnya yang tenang, meski terbaring lemah, menyimpan keanggunan yang tidak bisa disangkal. "Dika, kenapa kamu terlihat begitu murung?" tanya Raisa dengan suara lembut, meskipun matanya menunjukkan perhatian yang mendalam. Dika terkejut mendengar suara Raisa. Ia tidak menyangka bahwa istrinya bisa melihat ke dalam dirinya dengan begitu jelas, meskipun tidak bisa berbicara banyak. Ia merasa terperangkap dalam dilema. Haruskah ia terus menghindar atau mulai menghadapi kenyataan ini dengan lebih tulus? "Aku hanya merasa bingung, Raisa," jawab Dika, mencoba untuk menjaga jarak emosional. "Aku tidak tahu bagaimana harus melanjutkan semuanya. Ini terlalu cepat, terlalu berat." Raisa menatap Dika dengan mata yang penuh pengertian. "Aku tahu ini tidak mudah untukmu, Dika. Aku tidak berharap kamu bisa bahagia dengan segera. Tapi aku ingin kamu tahu, aku hanya ingin hidup sederhana, tanpa membebanimu lebih dari yang sudah ada." Dika merasa hatinya semakin berat mendengar kata-kata Raisa. Meskipun ia tidak menginginkan pernikahan ini, ia bisa merasakan ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan Raisa.
Di satu sisi, Dika merasa cemas bahwa ia akan semakin terperangkap dalam kehidupan yang tidak ia inginkan. Namun, di sisi lain, ada rasa empati yang tumbuh, membuatnya merasa harus lebih bertanggung jawab atas kebahagiaan Raisa, meskipun itu bukanlah hidup yang ia impikan. Tiba-tiba, Pak Amir datang menghampiri mereka. Wajahnya terlihat serius, seolah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. "Dika, Raisa," katanya dengan suara yang dalam. "Ada hal yang perlu kita bicarakan." Dika menatap Pak Amir dengan curiga. "Ada apa, Pak Amir?" Pak Amir menghela napas panjang, kemudian duduk di samping Dika. "Aku tahu kamu merasa tertekan dengan pernikahan ini, Dika. Tapi kamu harus mengerti, pernikahan ini bukan hanya tentang kamu dan Raisa. Ini juga tentang keluarga kami, tentang tanggung jawab yang harus kita jaga. Kami berharap kamu bisa menjadi bagian dari keluarga ini dengan sepenuh hati." Dika merasa kata-kata Pak Amir seperti pukulan di dadanya. Ia merasa tidak siap untuk memikul tanggung jawab sebesar itu. Keluarga Raisa mengharapkan lebih dari sekedar pernikahan yang terpaksa, tetapi Dika tidak tahu bagaimana bisa memenuhi harapan mereka. Ia merasa seperti ia tidak pernah memilih hidup ini, dan sekarang hidup itu mulai menghimpitnya dengan semakin berat. Aku akan berusaha, Pak Amir," jawab Dika dengan suara yang hampir tak terdengar. Raisa yang mendengar percakapan itu hanya terdiam. Dia tahu betul bahwa Dika tidak merasa siap, tetapi dia juga tahu bahwa tidak ada yang bisa merubah kenyataan ini. Mereka berdua terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan, dan hanya waktu yang bisa memberi jawaban tentang bagaimana mereka akan menjalani hari-hari ke depan. Saat Pak Amir meninggalkan mereka, Dika kembali merenung. Dalam hati, ia mulai merasa bahwa pernikahan ini mungkin bukan hanya tentang hutang atau kewajiban. Mungkin ini adalah tentang menemukan cara untuk menerima keadaan, tentang bagaimana dua orang yang sangat berbeda bisa belajar untuk hidup berdampingan, meski dengan cara yang tidak biasa. Namun, pertanyaan besar masih menggelayuti pikirannya. Apakah ia bisa benar-benar menerima hidup seperti ini? Apakah ia bisa mulai melihat Raisa sebagai lebih dari sekedar kewajiban yang harus dipenuhi? Dan, yang lebih penting, apakah ia bisa menemukan kebahagiaan dalam pernikahan yang terpaksa ini? Dika terjaga larut malam, duduk di ruang tamu dengan pikiran yang terus berputar. Kegelapan malam hanya dipecah oleh cahaya lampu yang redup. Semakin lama, semakin jelas bagi Dika bahwa hidupnya kini tidak sama lagi. Pernikahan ini, meskipun dimulai dengan dasar yang rapuh, perlahan memberi dampak besar dalam dirinya. Raisa, meski terbaring di kursi roda, selalu terlihat sabar dan tidak pernah mengeluh. Setiap kali Dika kembali dari bekerja, ia mendapati wajah istrinya yang lebih banyak diam, namun dengan mata yang selalu penuh harapan. Ada sesuatu yang mengganggu Dika, ia merasa bersalah. Bagaimana bisa ia terus berpura-pura kuat jika hatinya tidak benar-benar siap untuk menjalani hidup ini? Pagi itu, setelah sarapan, Dika memutuskan untuk berbicara dengan Raisa. Ia tahu bahwa meskipun Raisa tidak bisa bergerak seperti orang lain, ia tetap memiliki perasaan yang mendalam. Sebagai seorang wanita yang terperangkap dalam kondisi yang sulit, Raisa mungkin lebih dari siap untuk menerima kenyataan. "Raisa," kata Dika dengan suara yang serak, duduk di sampingnya. "Aku ingin kita bicara tentang pernikahan ini." Raisa menoleh ke Dika dengan pandangan lembut, seolah sudah mengetahui bahwa percakapan ini tidak akan mudah. Ia mengangguk pelan,
memberi Dika izin untuk melanjutkan. Aku merasa ini bukan hidup yang aku pilih. Raisa, lanjut Dika, suaranya mulai bergetar. Aku terjebak dalam sesuatu yang aku tidak bisa kendalikan. Aku tidak tahu apakah aku bisa memenuhi harapanmu, memenuhi harapan keluarga kita. Raisa memandang Dika, dan meskipun ia tidak berbicara, ekspresinya berbicara banyak. Ia tahu bahwa Dika sedang berjuang dengan perasaannya sendiri. Namun, ia juga tahu bahwa pernikahan ini bukan hanya tentang apa yang diinginkan oleh Dika, tapi tentang pengorbanan yang mungkin mereka harus lakukan bersama. Aku tidak ingin memaksamu, Dika. Akhirnya Raisa mengungkapkan pikirannya dengan suara yang lembut, namun penuh ketegasan. Aku tahu kamu tidak memilih untuk menikah denganku. Aku tahu aku bukan siapa-siapa bagimu. Tapi aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak meminta banyak. Aku hanya meminta kamu untuk ada, untuk sedikit berbagi beban ini. Itu saja. Dika terdiam. Ia tidak tahu bagaimana menjawab. Rasa kesal dan frustrasinya bercampur dengan rasa iba yang mendalam terhadap keadaan Raisa. Di satu sisi, ia ingin lari dari tanggung jawab ini, tetapi di sisi lain, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa bahwa ia tidak bisa meninggalkan Raisa begitu saja. Dalam heningnya, Dika memikirkan pilihan-pilihannya. Jika ia pergi, ia akan menghancurkan lebih banyak hati, bukan hanya Raisa, tetapi juga keluarganya yang berharap banyak padanya. Namun jika ia bertahan, apakah ia bisa menerima kehidupan ini, menjalani hari demi hari dengan ketidakpastian?